Ya, Shalom Bapak Ibu dan saudaraku di Gamaliel Morning Prayer. Pada pagi hari ini kita sampai pada bacaan di 2 Samuel pasal 5. Kita akan membaca secara bergantian. Segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu, tukang-tukang batu, mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron. Dan bagi Daud masih lahir lagi anak laki-laki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Jamua, Sobab, Nathan, Salomo, Bar, Elisua, Nefeg, Yafia, Elisama, Elihida, dan Elifelet. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Parasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerto itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Pada bacaan kita di 2 Samuel pasal 5 ini, kita melihat bagaimana teks ini menjelaskan tentang panggilan dan kepemimpinan Daud sebagai Raja Israel setelah kematian Saul dan setelah kemenangan-kemenangan yang diperolehnya. Pada pasal 5 ini ada dua bagian besar yang akan kita lihat bersama. Yang pertama yaitu bagaimana
legitimasi kepemimpinan Daud semakin nyata kepemimpinannya sebagai Raja Israel melalui konfirmasi-konfirmasi yang melegitimasi kepemimpinan Daud ini sebagai raja. Dan bagian yang kedua nanti kita akan melihat bagaimana kepemimpinan teokrasi dari Daud. Yang pada bagian yang pertama kita melihat bahwa ada legitimasi yang diperoleh Daud dari Allah sendiri. Pada ayat yang kedua tadi kita membaca bahwa bangsa Israel mengingat bagaimana Allah sendiri yang tetapkan menjadi gembala dan raja atas Israel. Nah, pemilihan Allah atas Daud ini merupakan ketetapan Allah yang tidak berubah. Ya, meskipun kita melihat bahwa nyawa dan tahta Daud ini berulang kali terancam oleh rancangan jahat Daud dan orang-orang atau bangsa-bangsa di luar Israel, namun kita melihat bagaimana kedaulatan Allah dalam menetapkan Daud sebagai raja atas Israel ini tidak pernah gagal. Kemudian legitimasi Allah yang kedua diwujudkan melalui tiga, kita melihat bagaimana pengurapan ini merupakan momentum yang disaksikan oleh bangsa Israel bahwa Allah sendirilah yang telah memilih dan menetapkan Daud sebagai raja. Nah, jika Daud ini menjadi raja Israel, artinya mereka harus menaati Daud sebagai wakil Allah di dalam memimpin bangsa Israel. Selanjutnya di ayat 20 kita melihat bahwa setelah melalui berbagai konfirmasi, Daud pun akhirnya raja Israel. Nah, kesadaran seperti ini penting bagi seorang pemimpin rohani karena dengan kesadaran atas identitas dirinya sebagai seorang pemimpin, ya identitas atau status seseorang menentukan apa yang dia lakukan. Jadi ketika seorang pemimpin rohani menyadari identitasnya, maka itu akan menentukan setiap keputusan dan langkah yang diambil dalam kepemimpinannya. Selanjutnya kita melihat bahwa seorang pemimpin dari sebuah bangsa yang telah memiliki syarat-syarat sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, ya. Sebuah bangsa yang berdaulat itu antara lain memiliki syarat-syaratnya antara lain memiliki wilayah, memiliki rakyat, memiliki pemerintahan, dan memiliki pengakuan dari bangsa lain. Nah, pada pasal 5 ini dijelaskan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi ya oleh Daud. Kita melihat yang pertama adanya legitimasi dari rakyat. Di ayat 1 dan 2 tadi dijelaskan bagaimana segala suku Israel ya tidak terkecuali mereka datang kepada Daud dan mengakui kepemimpinan Daud ini sebagai raja. Bahkan bangsa Israel ini disebutkan mengakui kepemimpinan Daud bahkan ketika Saul masih memerintah sebagai raja. Jadi kemenangan-kemenangan yang diperoleh Israel melalui kepemimpinan Daud ini mendatangkan pengakuan dan lah yang seharusnya menggembalakan dan menjadi raja atas Israel. Selain itu, kita mendapat juga penjelasan di ayat 4 dan 5 bahwa Daud ini memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Ya, bahkan selama 40 tahun ini Daud berhasil menyatukan seluruh bangsa Israel dan Yehuda yang sebelumnya terpisah. Nah, ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Daud ini diakui atas orang-orang yang dipimpinnya, yaitu bangsa Israel sendiri. Pengakuan wilayah. Ya, kita melihat bahwa Daud ini melakukan perluasan wilayah ya dan mampu juga menduduki Yerusalem dan kemudian menjadikan Yerusalem ini sebagai kubu pertahanan yang disebutkan di sini dengan nama kota Daud. Kemudian perluasan wilayah ini juga dijelaskan dengan narasi tadi pada ayat 10 bahwa kuasa Daud disebutkan semakin besar dan Daud ini mampu mengalahkan berbagai bangsa Filistin. Dan di ayat 11 dijelaskan juga bahwa Daud ini memiliki istana yang dibuatkan oleh seorang raja Tirus ya namanya Hiram ya. Istana ini sebagai tempat tinggal raja merupakan representasi dari kekuasaan dan otoritas seorang pemimpin pada wilayah tertentu. Selanjutnya kita melihat juga bangsa Israel melalui kepemimpinan Daud ini memperoleh bahwa di ayat 11 seorang raja dari negeri Tirus yang namanya Hiram ini telah memberikan pengakuan kepada Daud sebagai raja. Apa yang dia lakukan? Ya, dia memberikan dukungan berupa sumber daya material bagi pembangunan istana Daud. Nah, pada bagian selanjutnya kita melihat bagaimana
model kepemimpinan Daud sebagai raja, yaitu model kepemimpinan teokrasi, yaitu kepemimpinan yang memimpin bangsa Israel. Yang pertama kita melihat bahwa kepemimpinan Daud ini adalah kepemimpinan yang disertai oleh Tuhan. Di kitab 1 Samuel kemarin kita melihat bagaimana ada perbedaan yang jelas antara Saul dan Daud, yaitu pada penyertaan Allah. Daud mengalami berbagai kemenangan karena roh Allah selalu menyertai Daud, sedangkan Saul mengalami kegagalan karena roh Allah telah undur daripadanya. Nah, pada umur 30 tahun disebutkan Daud ini sudah masih sangat muda. Nah, berarti pada sebelum Daud ini diurapi menjadi raja oleh para tua-tua ini, sebelumnya Daud juga sudah memimpin berbagai kemenangan, meskipun pada waktu itu rajanya adalah Saul. Nah, kita melihat bahwa meskipun sangat muda, tetapi karena disertai oleh Allah, maka Daud ini menjadi sangat efektif ya dipakai bagi pekerjaan Allah. Oleh karena itu bagi anak-anak muda yang hidupnya disertai Allah, maka tidak ada yang mustahil untuk. Kemudian yang kedua, kita melihat dalam kepemimpinan Daud, Allah ini adalah sumber kemenangan Daud atas musuh-musuhnya ya. Keberhasilan yang diperoleh Daud ini adalah karena Allah menyertai Daud, adalah Allah yang kuasanya jauh lebih besar dari Allah bangsa-bangsa lain. Nah, ini kita melihat ini menjadi pembeda bagi bangsa Israel dengan bangsa-bangsa di luar Israel pada waktu itu. Nah, pembeda ini merupakan misi di dalam perjanjian lama Israel, oleh karena Allah itu akan membawa bangsa-bangsa lain mengenal Allah, mengakui kuasa Allah Israel, dan kita melihat bahwa banyak bangsa-bangsa lain menyembah Allah. Nah, ini juga menjadi refleksi bagi kita, apakah di dalam pelayanan yang kita lakukan sudah memberi dampak atau memberi pengaruh kepada orang lain, orang yang belum mengenal Tuhan, menjadi mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga mereka juga percaya dan menjadi milik Allah. Kemudian yang ketiga, kita membuat keputusan dalam setiap yang dilakukan Daud. Ya, dalam konteks ini adalah ketika Daud akan maju berperang melawan orang Filistin, maka ia selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, di ayat 19-23 kita melihat di sana Daud selalu bertanya kepada Tuhan, apakah dia akan maju atau tidak maju melawan orang Filistin. Ya. Kepemimpinan sekuler ya seringkali memiliki banyak penasihat ya. Kita melihat ada yang namanya Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan. Kita melihat dalam kepemimpinan Daud ini, Daud menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penasihat dalam pengambilan keputusan kenegaraannya. Kemudian yang kelima, kita melihat bahwa Allah adalah pembuat strategi dalam kepemimpinan Daud. Ya, kita melihat Daud ini meskipun telah memiliki berbagai pengalaman di dalam mengalahkan musuh, tentu dia juga memiliki banyak strategi di dalam peperangan. Tetapi kita melihat bahwa tanya kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan secara detail, secara teknis tentang strategi apa yang harus digunakan di dalam melawan orang Filistin. Dan kita melihat di pasal 23 Tuhan memberikan petunjuk yang sangat teknis ya di dalam Daud ini menyerang orang Filistin. Tuhan katakan kamu tidak usah maju, tetapi kamu membuat lingkaran sehingga mengepung bangsa Filistin. Dan kita melihat bahwa strategi yang dari Tuhan ini tepat memberi kemenangan kepada bangsa Israel di dalam melawan orang Filistin. Kemudian yang kelima, kita melihat bahwa Daud ini seorang pemimpin yang taatnya. Daud melakukan apapun yang Tuhan perintahkan terkait dengan peperangan ya. Jika Tuhan menyuruh Daud maju, maka Daud maju. Jika Tuhan mengatakan jangan maju, Daud juga tidak akan maju. Dan kita melihat di sini di dalam ketaatannya Daud ini mengalami. Selanjutnya kita melihat bagaimana kepemimpinan seorang hamba dari dalam diri Daud ya. Kita melihat bahwa setiap kemenangan yang diperoleh Daud ini adalah kemenangan Allah sendiri, bahwa meskipun Daud ini menyadari dirinya adalah seorang pemimpin, tetapi ia menyadari bahwa dirinya ini adalah seorang hamba dari pemimpin sejatinya, yaitu Allah sendiri. Sehingga ketika Daud mengalami kemenangan, ya Daud mengatakan bahwa kemenangan itu asalnya dari Tuhan. Menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Daud dengan tegas menyatakan kepemimpinan Allah
yang berjalan di depannya itu yang membawa kemenangan. Nah, ini juga menjadi refleksi, menjadi teladan bagi setiap pemimpin rohani supaya tidak terjebak pada kebanggaan diri atas setiap pencapaian-pencapaian yang diperoleh. Nah, selanjutnya di pasal 5 ini ya Samuel pasal 5 Daud ya. Jika di dalam memimpin peperangan Daud ini selalu bertanya kepada Tuhan dan Daud selalu taat kepada Tuhan, tetapi kita melihat ada sisi kelemahan Daud ya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, melawan dirinya, sehingga Daud ini jatuh ke dalam dosa poligami ya. Daud disebutkan sebelumnya sudah memiliki istri, mantan istri Nabal, kemudian Mikal juga sudah, kan Daud ini kembali mengambil beberapa istri dan gundik. Nah, kita melihat pada kisah-kisah selanjutnya bahwa dosa Daud dalam hal ini tidak membawa Daud ke dalam pertobatan, tetapi Daud semakin terus-menerus melakukan dosa ini, dan dosa ini semakin menguasainya, dan kita melihat pada kisah-kisah selanjutnya ini menjadi sebuah kejatuhan dalam diri Daud. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihkan kita pada pagi hari ini, ya makna teks yang bisa kita pelajari yang pertama bahwa Allah berdaulat dalam kepemimpinan seorang hamba Tuhan. Yang kedua, Allah adalah sumber keberhasilan di dalam kepemimpinan hambanya. Dan yang ketiga, bahwa Allah mengendaki seorang pemimpin yang taat. Nah, aplikasi di dalam diri kita yang pertama, apakah saudara dan saya percaya bahwa kedaulatan Allah di dalam kepemimpinan Allah atas pelayanan yang kita lakukan? Dan yang kedua, apakah saudara dan saya percaya bahwa sumber keberhasilan dalam kepemimpinan hambanya adalah Allah sendiri? Dan yang ketiga, apakah saudara dan saya sudah menjadi pemimpin yang taat? Apakah kita sudah berkomitmen untuk menjadi seorang pemimpin yang taat? Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi suluh dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Amin. Kita mau tetap andalkan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang setia. Kita percaya bahwa Dia Allah yang setia, yang terus akan menopang, memberikan keberhasilan, kemenangan, dan berkat. Tuhan
iman kita tetap kuat bersama dengan keluarga kita, anggota keluarga kita tetap mengandalkan Tuhan. Di tengah maraknya banyak penyesatan akan iman Kristen, biarlah kita bersama dengan keluarga kita tetap kuat dan mempercayai kedaulatan Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kita dan pelayanan kita, pekerjaan kita, supaya kita boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang diberkati dan memberkati banyak orang. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur Tuhan karena firman Tuhan mengingatkan selalu untuk terus mengandalkan Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Biarlah bersama dengan keluarga kami, bersama-sama kami mau terus memegang iman kami kepadamu Tuhan, dan Tuhan menolong kami bersama keluarga kami, anak-anak kami untuk tetap kuat dalam iman percaya kepada Tuhan di tengah maraknya penyesatan iman Kristen. Biarlah kami tetap kuat, kami tetap ada di dalam Tuhan, dan Tuhan jagai dari segala yang tidak baik. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus terus memberikan kekuatan, kemampuan kepada setiap kami untuk kami boleh mengerjakan bagian kami, baik sebagai orang tua rohani, sebagai Tuhan karyawan di satu perusahaan, maupun Tuhan sebagai pelayan Kristus. Biarlah kami tetap mengandalkan dan boleh menjadi pemimpin yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kami boleh Tuhan terus bawa untuk mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami jamahan Tuhan, mengalami transformasi rohani, mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala yang tidak berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.